wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Rafitasari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Saya akan melakukan coaching supervisi pembelajaran. Pada bagian awal, saya akan melakukan pra-observasi. Saya sebagai coach dan ini adalah teman saya, yaitu Ibu Endang Citrasih. Beliau adalah guru mapel sejarah pada SMA Negeri 10 Purworejo. Selamat menyaksikan. Permisi, assalamualaikum Bu Rina, maaf mengganggu. Waalaikumsalam, monggo Bu Endang, silakan duduk. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Rina. Wah, ada apa ini pagi-pagi menemui saya? Ada sesuatu kah? Begini Bu Rina, nanti kan saya mau mengajar. Saya mau minta disupervisi nanti bagaimana saya mengajarnya. Oh ya, baiklah. Saya punya waktu nanti sekitar 20 menit Bu untuk kita berbincang-bincang. Nah, dari perbincangan kita nanti apa yang Ibu harapkan? Saya pinginnya nanti saya mengajar lebih siap untuk mengajar, untuk lebih baik di dalam mengajar. Oh ya, baiklah. Saya ingin tahu nanti Ibu mau ngajar di kelas berapa? Saya nanti mau mengajar di kelas 10-4. Materinya apa Bu? Materinya tentang kerajaan Islam di Indonesia. Oh iya. Jam ke berapa nanti? Nanti jam pertama sampai kedua. Oh, jam pertama. Oh iya. Baiklah. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya nanti saya akan pertama menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, menguraikan bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa kini, termasuk menunjukkan bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam yang ada di Kota Purworejo dengan tepat. Wah, sepertinya menarik sekali. Bukti-bukti peninggalan zaman kerajaan Islam di Purworejo. Nah, itu pasti anak-anak sangat antusias sekali ya, karena itu ada di sekitar kita. Nah, jadi anak bisa tahu apa yang akan dipelajari yang ada di daerah sekitarnya. Nah, untuk persiapannya apa saja yang sudah dilakukan? Untuk persiapannya saya nanti menyiapkan media pembelajaran nanti berupa gambar-gambar, karena saya menggunakan metode kontekstual teaching learning dengan PASA, Picture and Student Active. Nanti saya menyiapkan gambar, video-video untuk proses pembelajarannya. Nanti sebelum itu nanti saya setelah menayangkan video-video, gambar-gambar, nanti siswa akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu nanti membahas tentang satu kerajaan Islam di Indonesia. Nanti yang ada yang Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Pajang, Mataram Islam. Setelah itu nanti untuk unjuk kinerjanya mereka saya suruh buat kanva atau PPT dari materi itu. Berarti persiapannya sudah matang ya, medianya saja juga sudah dipersiapkan. Lalu area pengembangan yang ingin saya lihat, saya amati nanti apa? Nanti saya ingin Bu Rina itu mengamati bagaimana proses pembelajaran itu, apakah saya sudah sesuai dengan RPP, langkah-langkahnya, bagaimana juga nanti respon dari siswa-siswa, apakah tujuan yang sudah saya inginkan itu sudah tercapai atau belum. Misalnya siswa nanti ada antusias enggak, memperhatikan tidak, tertarik tidak. Berarti tentang prosesnya. Yeah. Baiklah, nanti berarti saya minta RPP-nya ya Bu, biar saya bisa ikut mengamati. Lalu strateginya bagaimana biar anak nanti bisa antusias ikut pembelajarannya Ibu? Ya, saya itu tadi mengkontekstualkan, saya nanti banyak menayangkan gambar dan foto-foto sama video, tapi peninggalan khusus yang ada di sekitar kita, yang ada di Purworejo, yang terkenal, misalnya beduk, misalnya masjid gitu. Yang penting murid tertarik dulu, karena mereka sering lihat, tahu di sekitar kita, kan mereka tertarik. Oh, baiklah.
berarti dengan contextual learning ya strateginya biar anak lebih tertarik untuk mengikuti. Nanti kalau misalnya pas ada kendala ketika mengajar, misalnya kok gambarnya tidak mampu ditayangkan, kok ini listriknya mati, nah ibu kira-kira apa yang mau dilakukan? Biasanya kan sudah saya simpan, nanti saya share di HP anak. Saya punya WA group untuk satu kelas itu di mapel sejarah. Saya sudah membuat WA group, mungkin saya sampaikan lewat WA gambar dan videonya. Berarti rencananya seperti itu ya, untuk mengatasi. Jadi kita punya beberapa rencana alternatif. Jadi kalau misalnya rencana A tidak terlaksana dengan baik, kita masih punya jalan bagaimana mengadakan pembelajaran dengan baik. Wah, saya siap nanti untuk mengikuti pembelajarannya Ibu. Nanti kita bersama-sama. Ini jam pertama ya Bu? Iya, jam pertama. Wah, itu sudah bel Bu. Mari kita ke kelas bersama-sama. Mari Bu. Iya, mari. Selamat pagi. Tolong si Ibu Abda disiapkan dulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pelajaran saya absen dulu ya. Afif Nugroho, Ibu. Aisyah, Alia Salsabila, Suci, Ria, Yena, Zanuar. Ada Bu di belakang. Berarti masuk semua ya? Iya. Alhamdulillah semuanya masuk. Sekarang kita akan memasuki materi kerajaan Islam. Kemarin masih ingat nggak? Kita materinya kan kerajaan Hindu ya. Sekarang nanti kita akan kerajaan Islam di Indonesia. Sebentar. Pernah dengar nggak kerajaan Islam di Indonesia itu mana saja? Iya, berarti pinter-pinter ya. Sekarang ini tujuan pembelajaran ini nanti kita akan membahas tentang ini tujuan pembelajarannya kerajaan Islam. Nanti kita akan menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat. Nanti yang kedua kita akan menguraikan bukti-bukti kehidupan pengaruh Islam yang masih ada sampai masa ini, termasuk menunjukkan bukti-bukti peninggalan kerajaan Islam yang ada di Kota Purworejo. Nanti kan kita lihat di Kota Purworejo banyak sekali kan peninggalan Islam yang sekarang masih bisa kita nikmati. Nanti peninggalan Islam yang sekarang masih ada di Masjid Ibn Biluano ini, Masjid Jami Al-Iman Luano merupakan peninggalan Masjid Sunan Geseng atau Raden Cokrojoyo. Kebetulan hari ini kan hari ulang tahun Purworejo kan? Ini kan bupati pertama Indonesia. Bupati pertama Purworejo itu Cokronegoro. Peninggalannya ini. Selanjutnya peninggalan kedua Jenar, tahu Jenar nggak? Tahu. Purwodadi. Nah, ini contoh peninggalan Islamnya, ini Masjid Istiqbal Jenar. Ini juga salah satu peninggalan kerajaan Islam yang ada di Kota Purworejo. Selanjutnya ini ini yang fenomenal di Purworejo. Kemarin lihat expo enggak? Enggak. Kalau lihat expo kan mampir di sini. Dalamnya udah pernah lihat? Sudah. Ini peninggalan yang ada di Kota Purworejo, gedung terbesar di Asia Tenggara bahkan dunia katanya.
Ini beduk yang dikenal sebagai beduk Kiai Babelen. Beduk Pendowo diperkirakan pembuatannya dilakukan pada tahun 1762 ini bersamaan dengan pendirian bangunan Masjid Agung. Ini Masjid Agungnya, ini pernah lihat kan? Di sebelah alun-alun Purworejo ini, sini. Ini kalau Idul Fitri kalau Ramadan kan banyak takjilan gratis kalau mau ke sana enak-enak. Nah, ke sana enggak gratis itu. Di sini kan banyak sekali jamaah untuk tarawih untuk apa ini. Masjid Purworejo ini salah satu yang masih ada ya, peninggalannya di kota Purworejo, peninggalan Islam ini. Satu kelompok kan? Iya. Ya, sudah tahu? Ya. Kalau sudah, sekarang sebelumnya kita lihat dulu video ini. Sudah ya? Kita akan berdiskusi ya. Kita akan membahas masing-masing kerajaan. Nanti kelompoknya berapa? 66 ya. Nanti langsung membentuk kelompok seperti biasanya. 66. Nanti yang dibahas kelompok 1. Gambarnya tadi. Ya, kerajaan kedua segera dimulai. The second lesson begins. Nanti kelompok 1 kerajaan Samudra Pasai ya. Kelompoknya siapa? Ya, Kelompoknya 1 kelompoknya siapa? Bagas ya? Iya, Bagas. Samudra Pasai. Kelompok 2 nanti Aceh. Kelompok 2 Aceh, ingat-ingat kelompok 2 Aceh. Kelompok 3. Kelompok 3 nanti Demak. Kelompok 4 Pajang. Kelompok 5 Mataram Islam. Kelompok 6 Banten. Kelompoknya ada 6 ya? Iya Bu. Sekarang menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya kalau sudah mau cuci. Kerajaan apa ini? Samudra Pasai. Ini Pangeran Donowonya ini, yang ini. Nah, ini masjid peninggalannya ini seperti ini ya. Tolong dibaca dulu. Mbak Marlina, tolong. Karungan Pajang. Pajang. Pipu iki. Kalau sudah selesai sekarang kembali ke tempat.
presentasikan ya satu-satu. Jadi misalnya kelompoknya Mutia yang maju presentasikan, nanti kita tanya jawab seperti itu. Sekarang sebelum kita tutup, apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran ini setelah kita mengetahui kerajaan Islam? Apa yang bisa kamu petik dari materi ini? Coba siapa yang mau? Bagas coba apa? Ya, yang pelajaran yang dapat kita petik pada peninggalan kerajaan Islam di Indonesia dan dapat mengetahui Coba apa yang bisa kamu petik dari materi ini? Ya, yang pastinya menambah wawasan, khususnya di Purworejo kita jadi lebih tahu kerajaan-kerajaan yang ada di Purworejo, terus juga masjid-masjid yang ada di Purworejo. Dan kita juga tahu beduk terbesar di Asia Tenggara itu ada di Purworejo. Terima kasih. Sudah pinter banget. Selanjutnya satu lagi coba yang bisa mengambil kesimpulan, mungkin Salsa. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah ternyata masih banyak kerajaan Islam di Indonesia dan juga peninggalan-peninggalannya. Khususnya di daerah Purworejo masih ada banyak peninggalannya. Contohnya Masjid Agung dan beduk terbesar yang ada di Asia Tenggara yang ternyata letaknya di Purworejo. Ya. Tepuk tangan buat sudah mau habis, kita 2 kali 45 menit. Sekarang kita sebelum menutup pelajaran ini kita berdoa dulu. Bapak silahkan memimpin. siap gerak berdoa mulai. Selesai. Balik salam. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rafitasari, JGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Saya akan melaksanakan coaching supervisi pembelajaran kali ini adalah pasca observasi. Dengan saya sebagai coach, Ibu Endang Citrasih teman saya ini sebagai coaching dan didampingi oleh Ibu Agustin Suci Wahyuning Tias sebagai pengajar praktik yang akan mendampingi kegiatan hari ini. Ya, selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bu. Ya, tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana perasaannya? Sudah lega belum? Sudah lega sekali Bu Rina, sudah menyampaikan materi ke anak, sudah membuat kita semua semangat lagi. Oh, sudah lega sekali, sudah plong ya Bu. Jadi sudah lega pembelajarannya dan anak-anak tadi terlihat sepertinya antusias sekali ya mengikuti pembelajaran Bu Endang. Nah, dari pembelajaran ini, adakah yang ingin Ibu sampaikan? Ada Bu Rina. Dari pembelajaran tadi saya ingin menyampaikan minta Bu Rina untuk mengevaluasi dari pembelajaran saya tadi. Mungkin saya ada ganjalan sedikit di pembelajaran tadi kepada anak-anak. Kayaknya anak-anak masih kurang antusias untuk mengikutinya, kurang tertarik untuk mempelajari sejarah yang saya ajarkan. Oh, jadi Ibu menginginkan dari perbincangan kita ini adalah untuk mengevaluasi ya Bu kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Ya, semoga saja besok bisa lebih baik ya tentunya. Menurut Ibu, pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi sudah baik atau belum? Coba bisa direfleksikan atau ceritakan kembali apa yang sudah dilakukan. Oh iya, tadi kan saya mencoba gini Bu. Selama ini kan ngajar sejarah itu ada tantangan tersendiri. Karena saya lihat anak itu menganggap kalau sejarah itu pelajaran yang membosankan, cerita. Itu tadi saya berusaha untuk bagaimana anak itu untuk tertarik. Tadi saya
mengkontekstualkan materi, kebetulan tadi materinya kerajaan Islam, saya kontekstualkan dengan lingkungan sekitar supaya anak itu tertarik. Makanya tadi saya menampilkan gambar-gambar, menampilkan peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar wilayah Purworejo supaya anak itu tertarik dulu. Oh iya, berarti tadi yang sudah dilaksanakan adalah membuat anak-anak tertarik dulu ya dengan apa yang Ibu ajarkan. Nah, bisa diceritakan Bu secara runtut apa yang Ibu lakukan tadi mulai dari awal sampai akhir? Oh iya, mulai dari awal masuk? awal masuk biasa kan kita perkenalan, absen dulu, nanti absen anak memberi motivasi. Biasanya kalau enggak saya menanyakan kabar mereka dulu gimana, apakah semangat atau tidak, ada yang enggak masuk enggak, kalau enggak masuk kenapa. Setelah perkenalan nanti saya biasanya menanyakan tentang materi yang kemarin, saya tanyakan dulu masih ingat enggak, merefleksi kembali. Setelah itu baru masuk materi. Nanti saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan pertemuan ini. Nanti saya sampaikan tujuannya apa, materinya apa. Setelah itu tadi saya karena saya tadi menggunakan metode kontekstual yang pakai menggunakan PASA, Picture and Student Active. Nanti saya tampilkan gambar-gambar itu yang tentang kerajaan Islam. Setelah itu nanti kalau sudah anak mulai tertarik, mulai bisa mengenali materi sepintas, nanti saya membuat kelompok-kelompok bagi mereka. Nanti saya minta membuat ringkasan materi bisa lewat PPT atau Canva. Seperti itu tadi alurnya. Oh ya, berarti sudah sesuai ya dengan RPP yang tadi sudah disampaikan pada pra observasi ya. Jadi langkah-langkahnya ini sudah sama seperti apa yang ada di RPP. Nah, menurut Ibu, apa yang sudah baik dari apa yang sudah dilakukan tadi? Yang sudah baik yang dilakukan tadi mungkin anak sudah mulai tertarik, terlihat bersemangat. Mereka membuat tugasnya juga sudah, kerja kelompoknya saya lihat sudah bagus, sudah mulai bisa bekerja sama. Kayak itu mungkin. Berarti sudah ada ketertarikan ya, anak-anak juga sudah mau bekerja sama di dalam kelompok. Lalu apa yang ingin ditingkatkan dari pembelajaran tadi? Yang saya ingin tingkatkan mungkin karena kelihatannya masih ada beberapa anak yang mungkin kurang tertarik gitu. Masih ada yang kurang memperhatikan dalam kerja kelompok juga, masih ada yang kurang aktif, yang hanya numpang temannya gitu. Tidak seperti yang lain semangat itu. Masih ada beberapa anak walaupun tidak banyak, masih yang kurang tertarik, kurang bisa mengikuti, kurang bisa bekerja sama dalam kerja kelompok, juga tidak aktif, tidak mau ikut rembuk, hanya nebeng aja seperti itu. Oh, berarti sudah ada yang tertarik, sebagian besar sudah, tetapi masih saja ya anak itu seperti itu. Jadi kalau kelompokan malah sukanya nebeng nama dan dia tidak ikut rembukan, hanya nebeng nama saja, tidak mau aktif. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Biasanya saya mendekati dia, bicara, saya tanya gitu, saya beri motivasi kenapa kok tidak ikut aktif, kenapa tidak kurang tertarik, tidak mau bekerja sama dengan temannya, gitu. Saya dekati sendiri di situ. Berarti sudah ada komunikasi dengan siswa tersebut ya, jadi anak tersebut juga secara personal sudah menceritakan kenapa, dan tadi anak-anak juga sudah bercerita ya kenapa tidak mau, dan apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh Ibu langsung setelah itu? Ya, biasanya anak kan bilang kurang tertarik gitu loh. Saya kurang suka Bu dengan pelajaran materi. Saya lebih suka ngitung atau apa. Saya coba tetap saya pantau terus, saya bimbing terus, saya beri semangat bahwa sejarah itu juga penting. Gitu. Berarti langkah untuk mengatasi anak tersebut selain tadi ketika anak sudah mengatakan saya tidak tertarik, nah Ibu tetap memberi motivasi agar anak itu tetap tertarik. Nah, motivasinya ya
terus-terusan ya Bu dipantau. Nah itu pernah mendengar belum ada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE? Kalau diferensiasi saya udah mendengar karena di kurikulum Merdeka ya. Kalau KSE kurang paham saya sebetulnya. Apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Itu nanti kita belajar tidak harus semua sama gitu. Kita juga harus melihat perbedaan pada siswa tentang daya tariknya, model pembelajaran apa ya namanya, kalau mereka model gaya belajar mereka gimana, mereka suka tertarik yang apa. Nanti sebetulnya kita seharusnya menyediakan itu semua, menampung semuanya. Tapi selama ini mungkin saya belum bisa untuk menyediakan semuanya saya tampung gitu. Saya sediakan dari metode dari apa kontennya, dari nanti membuat produknya masih saya samakan semuanya. Saya kurang memperhatikan ada perbedaan di anak-anak. Nah, jadi anak-anak tadi kurang tertarik. Tadi kan sudah bercerita tentang apa, kenapa? Karena saya sukanya ini, Iya. seperti itu. Nah itu karena anak-anak ternyata memiliki gaya belajar dan minat sendiri-sendiri ya Bu. Nah seperti pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu ketahui bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar dan minat yang berbeda-beda, dan guru ini diminta untuk memfasilitasi itu. Jadi guru pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengakomodir gaya belajar dan minat siswa yang berbeda-beda sehingga semua bisa belajar dengan baik. Nah, jadi pembelajaran yang berpihak pada murid karena anak-anak bisa belajar dengan gaya belajar dan minat mereka sendiri. Nah, nanti dengan mengakomodir itu, nah anak-anak akan semangat semua Bu. Yeah. Nah, tadi kan di bagian awal ya, di sini Ibu sudah membuat, nah di sini sudah ada. Nah, guru melontarkan pertanyaan kepada peserta didik terkait materi yang akan dipelajari dengan memberikan pertanyaan pemantik kaitannya dengan kerajaan Islam. Ini sebagai asesmen dan asesmen diagnostik. Nah, asesmen ini gunanya apa ini Bu? Ketika Kalau saya lebih ke ingin mengetahui sampai di mana pemahaman anak di awal tentang materi itu. Nah, dengan mengetahui kan pemahaman anak dengan asesmen diagnostik ini, itu tadi kan sudah diketahui ya, oh ini ada anak yang kemampuannya kurang, ada anak yang kemampuannya sedang, ada anak yang kemampuannya tinggi. Nah itu ini bisa dijadikan tolak ukur nanti untuk proses pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik ini tidak hanya sekedar asesmen saja dan tidak ada pengaruhnya di dalam proses, tetapi ini adalah awal untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi prosesnya itu berdasarkan asesmen ini. Nah tadi ada pengelompokan ya, saya lihat anak-anak dikelompokkan, satu kelompoknya ada 6 orang. Nah apakah pengelompokan itu ada dasarnya atau hanya sekedar mengelompokkan saja? Saya masih urut absen, nomor 1 sampai 6, 7 sampai 12, ya kan 36 anak saya bagi menjadi kelompok. Belum saya beda-bedakan, cuma lihat pakai absen aja. Oh, berarti masih dengan absen sehingga di dalam satu kelompok itu ada bisa jadi anak yang pintar semua, ada yang mungkin yang pintar hanya sedikit, yang lain. Nah, jadi menurut Ibu merata atau tidak seperti Enggak itu? sebetulnya. Nanti ada yang menonjol sekali, ada yang enggak. Gitu. Nah, itu jadi bisa digunakan asesmen diagnostik ini untuk membagi kelompok tersebut sehingga anak-anak bisa setelah pengelompokan tadi ada anak yang pintar, ada anak yang sedang, ada anak yang kurang, nanti bisa diperlakukan secara berbeda. Misalnya mau dijadikan satu kelompok, nah dengan 3 kategori itu, nah itu bisa adil. Atau kalau misalnya mau yang pintar campur sama anak pintar, nah tentu materinya pun juga harus lebih sulit ya, tingkat kesulitannya lebih sulit daripada yang kelompok rendah seperti itu. Mari kita ke RPP lagi. Nah, mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu tadi sudah dijelaskan ya bahwa kita berusaha untuk mengakomodir siswa. Nah, tadi ada cara-caranya, diantaranya ada diferensiasi konten, Bu. Nah, konten itu artinya bahwa
materi sumber belajar yang diberikan itu berbeda-beda. Jadi kita tadi kan gaya belajar macam-macam, ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Nah, mereka membutuhkan sesuatu yang berbeda. Mungkin anak visual dia cukup lihat gambar saja sudah tahu. Anak yang kinestetik harus dengan gerak. Anak audio itu harus mendengarkan. Nah, jadi diferensiasi konten ini akan membuat anak lebih belajar lebih semangat karena sumber belajarnya banyak sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat juga. Kemudian ada diferensiasi, yang kedua adalah diferensiasi proses. Jadi prosesnya berbeda-beda. Jadi anak-anak bisa misalnya sama ibu nanti diminta untuk mencari materi tentang tadi ya, ada beberapa kerajaan, ada yang bisa membaca dari buku, kemudian nanti ada anak yang harus pergi kemana, jadi jalan mencari materinya itu terserah dia. Jadi prosesnya antara kelompok satu dan lain itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, karena prosesnya berbeda, maka produk yang dihasilkan pun juga berbeda. Bisa drama, bisa wujud presentasi, bisa poster, dan lain sebagainya. Puisi juga bisa, walaupun pembelajaran sejarah. Nah, itu nanti materi tentang kerajaan ini bisa dipuisikan dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu, dari pembelajaran diferensiasi, nah, diferensiasi apa yang sudah Ibu lakukan di sini? Saya cuma itu baru 2 gitu, yang pakai gambar-gambar, audiovisual, sama mungkin yang nanti di hasil yang dibuat oleh anak itu nanti proyek yang dibuat, tapi masih sama, semua PPT atau Canva itu belum buat. Jadi masih presentasi ya? Masih presentasi semua. Berarti untuk yang produk di sini belum ada diferensiasi karena semua sama ya, tadi menggunakan PPT atau Canva, jadi masih sama. Kemudian untuk diferensiasi kontennya di sini Ibu sudah menggunakan ada YouTube ya, ada YouTube, kemudian di sini ada gambar-gambar, ada ceramah juga. Berarti di sini sebenarnya diferensiasi kontennya sudah ada. Hanya ketika pembelajaran tadi belum disampaikan secara langsung kepada siswa. Silahkan kalian bisa mencari dengan berbagai sumber. Kalian bisa mencari dari sumber internet, alamatnya misalnya Ibu misalnya punya alamat ya sudah yang ditentukan, atau siswa bisa mencari sendiri. Kalian bisa mencari dari YouTube, kalian bisa mencari dari tadi belum ada ya seperti itu. Jadi itu bisa digunakan jadi disampaikan secara langsung. Jadi tidak hanya tersampaikan di RPP saja, tetapi disampaikan langsung di pembelajaran, disampaikan kepada siswa bahwa mereka bisa berselancar sebanyak-banyaknya mencari sumber belajar, sehingga nanti ketika mereka mendapatkan informasi yang banyak, nah jadi diskusinya itu lebih hidup. Jadi tidak hanya mendapatkan materi sedikit dari apa yang mereka dapatkan tadi ketika melihat YouTube yang Ibu lihat. Nah, seperti itu. Nah, tadi Ibu menjelaskan bahwa belum tahu tentang KSE itu apa. Jadi KSE itu adalah kompetensi sosial emosional. Nah, kompetensi sosial emosional itu apa sih? Nah, jadi untuk anak bisa mengetahui bisa senang, bisa mengikuti pembelajaran, kan itu tadi ingin anak-anak senang dulu ya, jadi terbawa motivasinya, jadi sebelum belajar biar senang dulu. Nah, itu bisa dilakukan dengan KS ini. Jadi sosial emosionalnya diarahkan dulu. Nah, kompetensi sosial emosional biasanya kalau misalnya Ibu pernah menggunakan ice breaking tidak, Bu? Kadang-kadang, tapi nggak sering sih. Nah, ice breaking itu kalau misalnya diberikan kepada siswa, ada perbedaannya nggak? Misalnya ada ketika sebelum pembelajaran diberi ice breaking, nanti hasilnya seperti apa? Kalau misalnya tidak diberi ice breaking, nah hasilnya seperti apa? Pernah belum, Bu? Pernah sih. Kadang murid kan belum konsen, kita masih sibuk dengan nggak tahu pikiran mereka sendiri. Setelah diberi ice breaking, mungkin mereka
lebih fresh, lebih siap lagi untuk menerima materi. Nah, ice breaking itu adalah salah satu contoh KSE. Jadi sosial emosional. Ketika anak diberi ice breaking, anak-anak senang dulu ya. Jadi ketika walaupun pembelajarannya mungkin membosankan atau pembelajarannya sulit, nah tapi karena anak senang dulu, suasananya gembira, jadi mereka bisa bisa belajar dengan baik karena suasananya senang dulu. Nah, untuk kompetensi sosial emosional itu diantaranya adalah KSE, kesadaran diri. Ketika anak-anak menyadari dirinya sendiri, merefleksi, saya itu kurangnya apa, saya bisanya apa, nah bagaimana keadaan saya, itu kesadaran diri. Kemudian ada manajemen diri. Jadi bisa memanajemen diri sendiri, mengontrol diri, kemudian ada keterampilan berelasi. Nah, misalnya ketika diskusi bersama dengan teman, keterampilan berelasi, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri, keputusan kelompok seperti itu. Jadi mereka berpendapat tidak hanya asal berpendapat, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ya, dari apa yang ada di RPP ini, nah coba apa saja yang Ibu lakukan sebagai KSE? Itu nanti. Oh ya, KSE apa ini? Senyum, Oh ya, salam membuka, ya, sesuai dengan berdoa, berarti menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh ya, ini KSE apa menurut Ibu Bu? KSE kesadaran diri, kesadaran diri. Kemudian untuk KSE yang lain, untuk keterampilan berelasi, apakah sudah Itu ada? nanti di kerja kelompok. Oh, di kerja kelompok. Ya, kemudian untuk KSE yang bertanggung jawab pengambilan Nanti dalam presentasinya. Oh iya, dalam presentasi ini sudah ada jadi untuk yang kemarin itu belum sampai ke presentasi ya, jadi baru berdiskusi, kemudian pertemuan selanjutnya. Oh ya, ini karena materinya sebenarnya untuk 2 hari ya Bu, 2 pertemuan, sehingga untuk pertemuan yang pertama anak-anak membuat, kemudian menyimpulkan apa yang sudah mereka lakukan dan mengkonfirmasi mungkin kalau ada salah ya, baru dipresentasikan di minggu berikutnya. Ya, itu tadi untuk tindak lanjutnya, berarti besok akan lebih baik dengan diferensiasi KSE, kemudian menggunakan asesmen diagnostik. Nah, Ibu kan sudah tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nah, tadi juga di bagian-bagian sini juga Ibu sudah bisa menunjukkan mana yang KSE, mana yang diferensiasi, dan alangkah baiknya bila itu dituliskan di RPP ini supaya lebih jelas seperti. Nah, untuk ini, lalu setelah ini rencananya apa Bu? Setelah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, nah apa rencana tindak lanjutnya untuk besok agar pembelajarannya lebih baik? Ya, mungkin saya akan lebih menyediakan konten-konten yang lebih menarik untuk siswa, lebih memperhatikan minat mereka, gaya belajar mereka nanti, untuk lebih bisa menarik minat mereka dan memotivasi mereka untuk belajar sejarah. Berarti akan melakukan diferensiasi, diantaranya diferensiasi konten ini tadi ya, sama produk. Oh, sama produk juga. Untuk prosesnya iya nggak Bu? Proses ya, nanti pembagian kelompok akan saya lebih perhatikan pembagiannya. Oh iya, nanti akan melakukan diferensiasi konten, proses dan produk. Pembagian kelompoknya juga akan didiferensiasi juga berdasarkan asesmen tadi ya. Kemudian untuk KSE-nya bagaimana? KSE-nya mungkin saya ya itu tadi kan sebetulnya sudah ada ya, cuman pas pertama kan saya juga menanyai mereka, kabar mereka, bagaimana, memberi semangat, nanti mungkin memberi ice breaking juga ya. Oh iya. Mungkin itu jarang saya lakukan karena memang padatnya materi, kadang kita hanya mengejar materi tanpa memperhatikan rasa mereka. Nah ini rencananya kalau misalnya tadi kan Ibu ingin memperbaiki ya, kira-kira kapan ini pembelajarannya? Langsung di pertemuan minggu depan aja. Minggu depan saja. Ada yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan itu? Memperbaiki mungkin kemudian minta bimbingan siapa? Yang minta bimbingan Bu Rina. Minta bimbingan saya. Oh iya.
saya siap membantu insya Allah. Tapi guru penggerak mungkin banyak ilmunya, sudah banyak ilmunya dibanding saya. Ya, saya siap membantu. Dari apa yang sudah kita lakukan coaching hari ini, apa ini kesimpulannya? Ya, lewat coaching ini saya mendapat banyak pengetahuan dari Bu Rina tadi tentang misalnya diferensi yang saya sebetulnya kurang jelas sama KSE terutama. Ternyata sudah saya lakukan, cuma saya nggak paham itu. Oh iya, iya betul. Jadi memang ini sudah dilakukan, Iya. hanya pembelajaran KS ini memang kita belum pernah diberitahukan ya, belum Iya. pernah dapat materi ini. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan, hanya tidak tahu kalau itu KSE. Betul. Nah kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang coaching hari ini? Ya kan. Udah tambah pengalaman mungkin akan lebih baik buat saya ke depannya. Oh iya, alhamdulillah kalau seperti itu, dan saya sangat menantikan hal itu. Minggu depan kita akan berkolaborasi bersama ya Bu untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini, khususnya di SMA Negeri 10 Purworejo. Amin. Jadi saya besok kalau misalnya Ibu sudah masuk dan memperbaiki, nanti Ibu cerita lagi ya pada saya apa yang perbaikan-perbaikan apa setelah kita belajar bersama ini. Ya, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Terima kasih atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Nah, begitu cukup sekian coaching supervisi pembelajaran, yaitu bagian pasca pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.